Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, semangat ya. Oke, kita lanjut lagi dari materi yang kemarin, yaitu tentang kombinatorial. Mungkin saya share screen dulu. Oh, jadi kalau pakai Firefox memang nggak kelihatan ya. Oke. Sebentar kalau kayak gitu ya. Bentar banget. Oke, sudah terlihat ya di sini ya. Oke, kita mengulangi lagi materi yang kemarin. Saya kemarin rada-rada nyentuh tentang awal-awal kombinatorial. Jadi kita coba lihat ya. Jadi pada yang kemarin contohnya adalah kalian misalkan ditugaskan untuk membuat sebuah sistem. Sistem itu pakai password ya. Passwordnya itu dari berapa angka gitu, 6 sampai 8 karakter. Karakternya itu boleh huruf dan angka, huruf atau angka. Oke. Pertanyaannya adalah di sini berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Maksudnya adalah ya itu argumennya adalah setiap orang mungkin harus memiliki password yang berbeda-beda supaya menambah keamanan, gitu ya. Nah, kira-kira ada berapa banyak sih yang bisa kita password yang bisa digunakan? Itu supaya tidak banyak orang yang passwordnya sama. Nah, jadi di sini untuk mengetahui fakta-fakta seperti itu, ilmu yang kita harus pelajari adalah kombinatorial. Jadi intinya adalah menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi atau mencacah semua kemungkinan susunan. Nah, pada dasarnya kaidahnya di sini ada dua ya, perkalian dan penjumlahan. Untuk belajar Untuk belajar kombinatorial ya sederhana, kalian harus bisa ini aja dulu. Perkalian udah bisa, penjumlahan juga udah bisa, udah itu aja. Tetapi pasti ada teori-teori yang kalian harus pelajari. Tapi pada dasarnya kaidah yang kita pakai cuma dua ini saja, perkalian dan penjumlahan. Ya. Dan kalau kita ngomongin kombinatorial, kita nggak ngomongin misalkan ada persamaan ini bereskan gitu ya. Tapi biasanya kita ngomongin tentang kasus-kasus di dunia nyata yang memang mungkin beberapa dari kalian pengen tahu tapi nggak tahu caranya. Misalnya ya kayak gini ya sih. Kalau misalkan kalian di sini ada 50 orang di sini ya, anggapannya ada 50 orang yang akan menjadi ketua kelas. Satu orang ketua kelas. Berarti berapa banyak kandidat di kelas ini yang bisa menjadi itu ketua kelasnya? Lima 50 orang, Pak. Ya 50 orang ya, udah pasti kan. Kalau seandainya pertanyaan diganti, kalau seandainya di sini dari 50 orang itu ada 25 cewek sama 25 cowok, terus masing-masing dari itunya, masing-masing dari gendernya, cewek dan cowoknya itu punya ketua kelas. Jadi ada ketua kelas yang cewek, ada ketua kelas yang cowok. Nah pertanyaannya adalah ada berapa banyak kemungkinannya gitu pasangan tersebut itunya yang mungkin
pertanyaan ini diubah sedikit, modifikasi sedikit seperti itu, kira-kira bagaimana caranya? ...25 cewek, 25 cowok, masing-masing dari cewek dan cowok harus memberikan nama untuk ketua kelasnya. Dari cewek satu, dari cowok satu. Kira-kira ada berapa banyak jenis pasangan yang mungkin ada? 625, 25 kali 25. 25 kali 25, itu kan ya. Nah, jadi dari situ kalau yang tadi, misalkan kalau contoh yang 50 orang barusan itu mungkin kaidah penjumlahan 25 cewek sama 25 cowok. Jadi ada 50 orang kandidat. Tapi kalau yang contoh yang kedua itu ada ini ya, apa sih? Ada kaidah perkalian, yaitu 25 kali 25. Nah, jadi dari misalkan kaidah dasar menghitung tersebut, misalkan ada beberapa kali percobaan. Percobaan itu tidak hanya 2 kali saja seperti ini, tapi mungkin ada banyak gitu ya. Misalkan di sini ada kelompok A, kelompok B, hanya ada kelompok A dan kelompok B saja. Kalau misalkan kita ngomonginnya ketua angkatannya IF 2022 atau di sini IF 2022 gitu ya. Untuk kelas Matis RA. Kalau kita campurin sama itu untuk kelas Matis RB atau sama mata kuliah lain gitu ya. Berapa banyak kemungkinan orang-orang yang kemungkinan untuk menjadi ketua kelas masing-masing mata kuliahnya. Gitu, dengan aturannya kayak gimana gitu istilahnya. Itu berarti ada berapa banyak percobaan. Ya kalau gitu kaidah perkaliannya menjadi dari masing-masing percobaan itu ada hasilnya P. Jadi dari masing-masing P berarti P1, P2 sampai PN itu dikalikan semua. Kaidah penjumlahan berarti P1, P2 sampai PN itu dijumlahkan semua. Nah, kalau ini contohnya dari bit ya. Kalau bit itu berarti misalkan kita punya ini ya, pasti kita punya bit biner 5 digit. Nah, di sini kan bit biner itu kan yang ini adalah untuk 2,2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, kalau seandainya kalau panjangnya 5 bit, berarti ya ininya apa sih? Jumlah dari digit-digit bitnya itu menjadi pangkat dari 2. Kenapa 2? Karena biner itu hanya ada kemungkinan ada angka 0 dan 1. Berarti kalau ingin mengetahui berapa banyak angka yang bisa dibuat dari 5 bit itu, berarti 2 pangkat 5, 32. Kalau 8 bit itu ini apa sih? 2 pangkat 8, berarti 8 bit 1 byte, gitu kan ya, 256 buah. Terus kalau seandainya relevan dengan mata kuliah OAK, yaitu panjang register itu adalah 32, itu berapa banyak angka yang bisa dibuat? Ada yang mau jawab nggak? Sekitar 4 miliar ya Pak. 4 miliar, sekitar lah ya. Sekitar 4 miliar bit berarti. Gitu ya. Dan ini dalam konteks komputer tidak cukup ya. Makanya kita pakai 64 bit sekarang. 4 miliar bit itu berarti 4 gigabyte. Enggak ada yang masuk. Ini. Oh, ya sekitar segitulah. Dan gigabyte. Lalu misalkan ada pertanyaan lagi, kalau ini kalau nggak salah kita udah bahas ya. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 999, termasuk angka 1000 dan 999 itu sendiri.
Kalau angkanya berbeda, yang pertama kita pasang yang posisi satuannya dulu. Satuan itu kalau bilangan ganjil berarti hanya 5 kemungkinan, 1, 3, 5, 7, 9. Di luar itu berarti nggak bisa kita anggap sebagai bilangan ganjil. Berarti ada 5 kemungkinan angka. Kalau ribuannya itu ada 1 sampai 9 saja. Nah, kenapa tidak sama 0? Karena antaranya itu adalah 1, digit ribuannya dari 1 sampai 9. Kalau ratusannya itu berarti dari 0 sampai 9. Tetapi hanya 8 kemungkinan saja. Kenapa? Dari yang awalnya 0 sampai 9 itu 10 kemungkinan, tapi sudah dipakai digitnya satuannya 1 gitu ya. Yang ribuannya 1, berarti 10 kurang 2, ya jadi 8 kemungkinan. Kalau yang puluhan, berarti angka-angka sisanya saja. Satuannya sudah dipakai, ribuannya sudah dipakai 1 juga, ratusannya juga sudah dipakai 1, berarti sisanya ada 7 kemungkinan angka. Dari 0 sampai 9 yang bisa dipakai. Kalau misalkan semua angkanya berbeda. Kalau angkanya boleh berulang, ya sudah, berarti di sini tinggal itunya saja, tidak ada 1 dipakai atau 2 angka sudah dipakai, tapi semua angka bisa dipakai. Satuannya tetap ada 5 kemungkinan saja, 1, 3, 5, 7, 9. Ribuannya ada 9 kemungkinan angka, 1 sampai 9, 0 tidak dimasukkan. Ratusannya berarti 0 sampai 9, 10 kemungkinan, puluhannya juga 0 sampai 9, 10 kemungkinan. Nah, caranya adalah ini menggunakan kaidah perkalian, berarti semua kemungkinannya dikalikan. Gitu ya. Kalau misalkan ini boleh ada angka yang berulang, berarti 5 dikali 9 kali 10 kali 10. Alhasil ada 4.500 angka dari 1.000 sampai 9.999 yang merupakan bilangan ganjil. Nah, ini adalah contoh lagi. Kalau seandainya ngomongin yang konteksnya tadi, panjangnya itu 6-8 karakter. Berarti pertama kita hitung dulu jumlah karakter yang kita bisa pakai. Pertama ada A sampai Z. Di sini huruf kecilnya tidak dibedakan, berarti A sampai Z saja. Tidak ada uppercase atau lowercase. 26 karakter. Ditambah 10 karakter angka. Jadi totalnya ada 36 karakter. Nah, kalau seandainya jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter, itu berarti setiap karakternya boleh dipakai untuk setiap posisinya, setiap digit-digitnya. Berarti digit pertamanya itu 36 karakter, digit keduanya ada 36 karakter, digit ketiganya 36 karakter, seterusnya sampai digit ke-6. Itu sama saja seperti 36 pangkat 6. 6-nya itu menyatakan karakternya, 36 menyatakan jumlah karakter yang kita bisa pakai. Alhasil ini adalah 2 miliar kemungkinan. Kalau panjangnya hanya strict 6 karakter. Tapi di sini ditulis bahwa panjang passwordnya boleh 6 sampai 8 karakter. Berarti 7 pun boleh, 8 pun boleh. Ya kalau 7 karakter berarti 36 pangkat 7. Kalau 8 karakter itu berarti 36 pangkat 8. Dan di sini ada 3 kemungkinan kan, kalau 6 sampai 8 karakter itu berarti ada password yang 6 karakter, ada yang 7 karakter, ada 8 karakter. Berarti hasil dari semua kemungkinan sandi-sandi per karakternya 6 sampai 8 itu kita jumlahkan, alhasil ada berapa? 2 triliun ya, 2,9 triliun, hampir 3 triliun. Untuk passwordnya aturannya seperti ini. Tetapi seperti yang di pertemuan sebelumnya, untuk password itu lebih kompleks kan ya. Aturan-aturannya lebih banyak, bisa lowercase, antara lowercase sama uppercase dibedakan, bisa menggunakan simbol, gitu kan. Dan panjangnya pun lebih panjang, biasanya minimal sekarang 8 karakter sampai 16 karakter. Oke, ini ada contoh-contoh ininya, latihannya, bisa di-explore sendiri. Tapi kita lanjut dulu ke sini. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan angka 11 atau berakhir dengan 11? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggunakan prinsip apa itu prinsip inklusi dan eksklusi? Ada yang masih ingat nggak? Ada 2 jenis kalau nggak salah, inklusi dan eksklusi itu kalau kita ngomongin himpunan. Yang mau jawab?
Gimana? Apa prinsip inklusi dan eksklusi itu? Bisa jawab nggak? Solusi dari stabilitas dan solusi yang sederhana. Biasanya ini sekarang 3R ya, dikurangi secara daur ulang, bisa dipakai kembali ya. Ini sekarang sudah banyak digunakan di proses. Itu sudah kayak green dan hijau. Jadi yang sudah lain adalah bisa ulang. Sekarang balik ya di tahun kayak sedotan pasti itu kalau kurangnya adalah tempat tidak menghasilkan api dan termasuk styrofoam. Kalau dari sisi BPPT ada Bisa menjawab, Pak? Oh, akhirnya siapa? Leonardo. Leo, oke. Prinsip inklusi dan eksklusi itu menurut saya dalam diagram Venn itu melibatkan operasi gabungan dan irisan ya, Pak. Jadi kalau dibuat operasinya itu bisa dibilang A gabung B itu sama dengan A plus B dikurang A irisan B. A gabung B itu berarti A. Oke, coba. A Gabung B. digabung. Sekarang apa sih? Bukan, Gabung, Pak. gabung. Sama dengan A plus B dikurang A irisan B. Oke, terima kasih, Leon. Irisan, Pak. Oh, irisan, sorry. Oke. Tapi ada yang kurang nggak ya? Sebenarnya Ada, prinsip Pak. inklusi itu menghitung apa? Gimana, Raden? Itu kardinal dari A gabung B sama dengan kardinal dari A tambah B dikurang kardinal dari A irisan B. Nah, seperti ini ya. Oke, terima kasih Leonardo dan Raden. Jadi, tujuan utamanya untuk prinsip inklusi dan eksklusi adalah menghitung jumlah anggota dari sebuah himpunan. Di sini konteksnya adalah gabungan A gabungan B. Jumlah anggota berarti adalah kardinal. Ada yang mau memberitahu yang keduanya apa? Prinsip inklusi dan eksklusi. Inklusi ini, eksklusinya apa? Kardinal dari A beda setangkup B sama dengan kardinal dari A tambah B
dikurang tambah B. dikurang 2 kali kardinal dari A irisan B. Apakah betul seperti ini? Kardinal A tambah B, A tambah B-nya digabung, Pak. A tambah B-nya digabung. Kayak gini. Ya, betul. Yang atas juga. Emang iya? Iya. Izin jawab Iya, enggak. Bener. Oke. Berarti kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2. Nah, kita coba lihat dulu ini ya, apa sih kasus ini ya. Kita udah tahu nih ya. Di sini setiap byte disusun oleh 8 bit, berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 dan berakhir dengan 11. Atau kalau atau itu berarti kita pakai yang mana? Atas atau bawah? Atas, Pak. Apa artinya itu? Gabungan? Iya, Pak, bisa keduanya, Pak. Oke, kalau gitu kita coba ini ya. Misalkan ada 8 bit, berarti di sini ada berapa banyak jumlah byte atau yang dimulai dengan 11. Terus ada juga jumlah byte yang berakhir dengan 11. Saya coba gambarkan 8 ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 kan ya? 4, 5, 6, 7, dan 8. A itu kita asumsikan misalkan yang A itu adalah himpunan byte yang dimulai dengan 11. Gitu. Berarti istilahnya itu adalah kalau yang misalkan saya pakai oren di sini, awalnya adalah 11 gitu kan ya. Berarti A-nya itu terdiri dari sisanya yang bisa diganti-ganti kan cuman ini kan ya, digit-digit setelah 2 digit awal kan, ya kan? Karena di A itu adalah hanya digit yang 2 digit awal itu yang pasti dimulai dengan 11. Sisanya itu kita bisa ganti apa saja. Nah, kalau seandainya yang B itu adalah himpunan byte yang diakhiri dengan 11, berarti yang sini. Yang bisa diganti oleh B adalah yang sebelah sini. Gitu ya. Kalau gitu logikanya, berapa banyak jumlah bit yang kita bisa ganti? Maksudnya yang kita bisa otak-atik. Coba saya pindahin sini. Berapa banyak digit bitnya yang kita bisa otak-atik? 6, Pak. 6. Kalau dari yang saya gambarkan di sini, mana digit yang kosong? Maksudnya tidak ada angka satunya. 4, Pak. 4 ya. 4 ya yang ada di sini. Maksudnya adalah kalau misalkan saya coba gabungkan hijau gitu kan ya.
Berarti 4 digit yang ada di tengah ini itu adalah A gabung dengan B. Betul nggak? Kan 2 digit awal itu kan tidak bisa diotak-atik gitu ya, karena dimulai pas 1-1. 2 digit terakhir juga tidak bisa diotak-atik karena berakhir dengan 1-1. Berarti 4 digit yang ada di tengah ini kita bisa otak-atik. Boleh diisi 1 atau 0, di sini terserah gitu ya. Berarti ada berapa banyak kemungkinan yang kita bisa dapat dari 4 digit ini. Nah, sorry. Kok gabungan sih saya tulisnya? Ini lebih tepatnya adalah irisan. Ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak gabungannya. Ini A saja, ini B saja, lalu ini adalah irisannya. Nah, maka A gabungan B adalah himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Berarti yang A saja atau B saja. Nah, berarti ya kalau begitu kita hitung saja ininya. Untuk kardinal A berarti seperti yang tadi saya gambarkan di sini, kita ada 8 bit. 2 bit di awal itu tidak bisa diotak-atik. Tetapi 6 bit di belakangnya itu bisa diotak-atik. Berarti jumlah kemungkinan dari himpunan A itu adalah 2/6. Karena 6 bit yang bisa diotak-atik yaitu 64. Lalu kalau B juga sama. Hanya B itu 2 digit di belakangnya itu tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya berarti 6 digit di awal ini bisa diganggu-gugat. Ini berarti 2/6 juga. 6 bit ini kan ya. Di sini. 64. Lalu kardinal dari A irisan B yang kalau seandainya jumlah byte yang dimulai dengan 11 dan diakhiri dengan 11 itu berarti ada 4 yang ada di sini, 4 digit yang ada di sini. Itu kalau kemungkinannya berarti 2/4 yaitu 16. Lalu masukkan dengan persamaan inklusi, prinsip inklusi kita yang di sini. Kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal dari A irisan B. Sini berarti 64 tambah 64 dikurang 16 berarti ada 112. Itu ya. Nah, kalau misal sebenarnya ini konsep yang kalian sudah pelajari gitu ya, cuman kita mengulang lagi aja. Dan seperti yang kalian waktu kita belajar dengan prinsip inklusi di himpunan. Untuk kita belajar prinsip inklusi eksklusi di himpunan itu selalu soalnya itu dalam bentuk cerita. Nah, makanya ini lumayan relevan juga. Nah, ini kan soal cerita juga kan ya. Jadi kalian harus bisa berpikir bagaimana secara matematisnya dari soal cerita ini. Nah, sekarang kita nyambung ke materi utama yang sebenarnya, salah satunya ya. Itu adalah permutasi. Nah, misalkan kalian punya 3 bola. Bola itu berwarna merah, biru, dan putih. Dan ada 3 kotak, kotak 1, 2, dan 3. Pertanyaannya adalah berapa banyak urutan yang bisa kita lakukan dari penempatan kotak-kotak di sini. Misalkan, sederhananya ini apa sih? Bola merah taruh di kotak 1. Bola biru taruh di kotak 2, bola putih taruh di kotak 3. Gitu. Kalau saya tulis di sini berarti M, B, P. Ada lagi nggak yang kita bisa ininya? Contoh permutasi lagi yang lainnya. Jadi urutannya merah, biru, putih. Yang lain kira-kira apa? Putih, biru, merah, Pak. Putih, biru, merah. Boleh. Putih dulu di kotak 1, lalu biru, lalu merah. Oke, boleh kan ya? Putih, biru, merah. Ada lagi? Putih, merah, biru. Putih, merah, biru.
Itu nggak masalah. Gitu kan ya. Ada lagi. Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Nah, gitu. Ada lagi? Biru, merah, putih, Pak. Biru, merah, putih. Ada lagi? Biru, Biru, putih, putih, merah, Pak. biru, Merah? putih, merah. Biru, putih, merah. Nggak ada ya sebelumnya ya. Ada lagi nggak? Atau sudah cukup kayaknya? Ini doang yang ada. Sebenarnya nggak ada semuanya terpenuhi karena beda-beda ya. Kalau memang murni dari aplikasinya yang komputer ya itu. Ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada sih, Pak. Kayaknya udah cukup ya, ada 6 ini ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalian bisa tahu karena kalian coba satu-satu kan? Saya tadi merah, biru, putih. Lalu ada putih, biru, merah. Gitu ya. Kita teamwork ya. Coba kemungkinan yang ada dari permutasi ini. Kalau kita cacah ya bisa jadi gitu ya, bakal ketemu. Tapi ini kebetulan hanya 6 kemungkinan saja ya. Betul nggak? Nggak ada lagi kan? Semua udah setuju ya? Cuman ada 6 kemungkinan ini. Tetapi apakah ada cara yang lebih efisien untuk menghitung permutasi ini? Itu pertanyaannya kan ya. Kayak konteksnya kayak tadi, kalau seandainya kita dikasih sistem password, apakah kita mau nulis 2,9 triliun ini? Itu jenis password yang ada. Nggak mungkin kan? Kecuali kurang kerjaan banget gitu istilahnya. Nah, sama yang di sini pun, ini kebetulan ada 6 permutasi saja. Kalau seandainya lebih, itu istilahnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau seandainya kita cacah, itu cara gampangnya adalah kita ada 3 kotak dan 3 bola. Yang pertama berarti kita pasang dulu bolanya apa? Yang pertama misalkan merah. Lalu kotak kedua pasti hanya ada 2 pilihan saja, karena bola merah kan udah diambil, dimasukin kotak 1. Berarti kotak 2 ada biru atau putih. Misalkan saya ambil biru, berarti sisanya itu bolanya adalah putih, pasti di kotak 3. Dapat 1, MBP. Merah, biru, putih. Atau kemungkinan keduanya dari tetap kotak satunya merah, kotak keduanya itu putih, berarti kotak ketiganya adalah biru, berarti MPB. Ulangi lagi dengan misalkan kotak satunya kita ganti jadi biru, berarti kotak duanya sekarang ada 2 pilihan, merah atau putih. Kalau misalkan kotak satunya putih, kotak duanya ada pilihannya merah atau biru. Dan di sini kalau kita coba enumerasi, itu kita mendapatkan 6 kemungkinan. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini, di kotak 1, itu ada 3 kemungkinan. Betul nggak? Ada 3 pilihan kan? Merah, biru, atau putih. Tetapi pas di kotak 2, karena ada salah satu dari pilihan yang sudah diambil, berarti ada 2 pilihan di sini. Betul nggak? Kalau kita ambil merah, sisanya ada biru sama putih. Iya kan? Hah? Nggak ada. Lalu di sini kotak 3-nya itu ada 1 pilihan saja, berarti sisanya. Karena bola pertama sudah diambil, bola kedua sudah diambil, bola ketiga bagaimana Leo? Oh, sebentar saya izin dulu. Oke.
kotak tiganya ini hanya satu pilihan saja. Ya. Berarti ini sama seperti logikanya adalah 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 6. Benar kan? Kalau saya ganti pertanyaannya, kalau seandainya ada 4 bola dan ada 4 kotak, itu berarti gimana cara ngitungnya? Kotak 1 ada berapa pilihan? 4 di sini. 4 bola, ya. 4 kotak. Berarti kotak 1 di sini, gitu ya. Kotak 1 ada 4 pilihan. Yang kedua ada berapa pilihan? 3, Pak. 3. Kotak ketiga ada? 2. Ada 2. Kotak terakhir ada? 1. Ada 1 ya. Ada 1 pilihan. Berarti cara menghitungnya ini bagaimana? Tanpa harus dienumerasi ini. Gimana cara ngitungnya? Berapa kemungkinan permutasi? Dua 4, Pak. Dapat dari mana itu? 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini berarti cara menghitungnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Artinya seperti kata Aisyah, itu sama seperti layaknya 4 faktorial, fungsi faktorial. Kalau yang kasus yang ini sama saja layaknya seperti ini 6 ya, sama layaknya seperti 3 faktorial. Gitu kan ya? Kalau gitu, kalau seandainya ada 5 bola dan 5 kotak, itu berapa kemungkinan jadi? 120. 120 dari 5 faktorial. 5 faktorial. Itu kan ya? Nah, dari sini kita udah mulai kebayang ya gimana cara ngitungnya untuk kasusnya seperti ini. Nah, kalau kasusnya itu konteksnya adalah bola dan kotaknya itu sama jumlahnya. Sini kan, di sini ada 3 bola 3 kotak, 4 bola dan 4 kotak, di sini 5 bola dan 5 kotak. Kalau itu nggak masalah, gitu ya. Kita coba dulu definisinya. Definisi dari permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Keywordnya adalah urutan. Jadi urutan di sini diperhatikan sekali ya. Maksudnya adalah kalau di sini ketiga semua 6 ini kemungkinan ini ya bola-bolanya sama semua. Ada merah, ada biru, ada putih. Gitu. Tetapi urutannya itu diperhatikan ya. Maksudnya kalau urutan yang pertama adalah merah, biru, putih, itu berbeda dengan putih, biru, merah. Itu dihitung 2 kemungkinan yang berbeda. Nah, itu adalah permutasi. Nah, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Jadi, karena itu adalah menggunakan, menggunakan faktorial. Faktorial itu kan perkalian ya. Misalkan di sini, jumlah objek pertama adalah n, gitu ya. Lalu yang pilihan keduanya berarti n dikurang 1 karena satu objek sudah diambil di pilihan sebelumnya, gitu. Lalu yang ketiga juga berarti n kurang 2 karena dua objek dari pilihan urutan pertama dan kedua sudah diambil. Dan seterusnya sampai hanya ada satu objek yang tersisa. Kalau perkaliannya seperti ini, n dikalikan n-1, dikalikan n-2, seterusnya sampai mencapai 1 saja, dan itu adalah faktorial. Nah, misalkan di sini,
Berapa banyak kata yang bisa kita bentuk dari kata hapus? Jadi ada 5 jenis karakter, H, A, P, U, S. Itu berapa caranya? Caranya adalah berarti di sini ada 5 istilahnya, kalau kita ngomonginnya ini seperti bola dan kotak, ini seperti ada 5 bola. Masing-masing ada yang bola huruf H, ada yang A, ada yang P gitu ya. Dan ada 5 kotak. Kotaknya itu apa? Kotaknya itu adalah digit-digitnya. Di sini kan 5 digit juga kan. Berarti sama saya seperti yang pertama itu ada 5 kemungkinan gitu kan ya. Kotak yang pertama ada 5 kemungkinan dari ini. Kotak kedua berarti ada 4 kemungkinan. Kenapa? Karena karakter yang satu karakter sudah diambil untuk disimpan di digit pertama. Tuh, di sini ada 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Dikalikan semua jadi 120 buah kata. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Gitu ya. P 5,5 sebenarnya 5 faktorial 120 kata. Nah ini maksudnya apa? Nanti di slide berikutnya dijelaskan. Dan contoh yang 7 ini bagaimana cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Ini juga sama, ada 25 mahasiswa di kelas misalkan. Dan di situ ada 25 urutan kan. Misalkan 25 itu termasuk Leo gitu ya. Leo berarti ada yang urutannya paling atas gitu ya. Atau mungkin ada di urutan selanjutnya ada yang Raden yang paling atas. Atau mungkin Aryo paling atas gitu, dan seterusnya. Berarti di sini cara mengurutkannya ada 25 faktorial. Kalau misalkan umpamanya bola dan kotaknya itu sama ukurannya. Tapi kalau berbeda bagaimana? Nah, contohnya ini. Kita punya 6 bola, masing-masing dengan warna yang berbeda. Tetapi kotaknya hanya ada 3 buah. Kira-kira gimana cara ngitungnya? Coba teori kalian gimana? Faktorial Ya, 6 faktorial. 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Dapat dari mana itu? 6-nya dari jumlah bolanya. Mm-mm. Habis itu per 6 itu per 6 min 3 itu dari 6-nya jumlah bola lagi, 3 itu dari jumlah kotak. 6, 3 faktorial. Gitu ya. Nah di sini udah Aryo tadi barusan mengidentifikasi ya. 6 itu adalah jumlah bola. Gitu kan ya. 3 itu menandakan kotak. Seperti ini. Ya, Pak. Kalau begitu hasilnya ini berapa? Ini sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Hasil itu sebenarnya 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 kali 4. Itu gimana dapat caranya seperti itu? Karena kalau kita jabarin 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sampai 1. Dan kalau 3 kita jabarin 3 kali 2 kali 1. Tinggal dibagi aja satu-satu. Gini maksudnya. Makanya sama. Iya. Coret gitu ya. Iya. Nah, ini betul. Tapi ada cara yang lebih efisien lagi. Caranya seperti ini. Kalian juga harus ingat kalau faktorial itu adalah fungsi rekursif. Jadi, kalau misalkan saya tulis 6 faktorial itu sebagai 6 kali 5 faktorial, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Kalau begitu 5 faktorial itu kalau saya tulis sebagai 5 dikalikan 4 faktorial, boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Kalau 4-nya saya tulis sebagai 4 dikalikan 3 faktorial, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh juga. Boleh, Pak. Di sini bisa langsung dicoret kan? 3 faktorial, coret. Jadi 6 kali 5 kali 4. Hasilnya? 120. 120.
Betul? 6 kali 20. Betul, Pak. 30 kali 4. Oke. Jadi seperti itu ya. Tapi mungkin ada ininya apa sih? Kalau misalkan kita jabarkan coba enumerasi, kotak 1 itu ada 6 pilihan, gitu kan ya. Lalu kotak 2 itu ada, ini cara persamaannya, makanya tadi saya tanya, dapat dari mana ini? Kalau cara keduanya ada 5 pilihan, gitu kan ya. Kalau misalkan ya sederhananya ya gini, kalau misalkan masih ada yang belum kebayang. Misalkan ini ada 6 pilihan ya, merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga ini maksudnya, oranye ya. Saya ambil bola merah ke sini. Untuk yang selanjutnya berarti saya ada berapa pilihan? Sisanya? Ada 5, Pak. Ada 5. Berarti kalau saya ambil misalkan warna biru. Untuk kotak ketiga berarti ada berapa pilihan? 4, Pak. 4. Berarti saya pilih salah satunya. Berarti di sini sama saya seperti 6 dikalikan 5 dikalikan 4. Itu adalah 120. Kalau caranya sederhana dan kita bisa lihat bolanya berapa, kotaknya berapa. Nah, di sini perampatannya ada N buah bola yang berbeda warnanya dan R buah kotak. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. 2 variabel yang kita harus perhatikan adalah N dan R. Di sini konteksnya adalah N-nya adalah bola, R-nya adalah kotak. Berarti bola itu adalah objek yang akan dimasukkan. R itu berarti tempatnya, kontainernya, gitu istilahnya. Kotak pertama bisa diisi dari salah satu N bola. Kotak kedua bisa diisi salah satu dari N-1 bola, karena pilihannya berkurang 1. Kotak ketiga bisa diisi N-2, dan seterusnya. Sampai kotak yang ke R, itu bisa diisi oleh N dikurangi R-1 bola. Karena ada N dikurangi R plus 1 pilihan. Jadi penulisannya sekarang menjadi seperti ini. Jadi N dikalikan N-1 dikalikan N-2 sampai dikalikan N min R-1. Bukan menuju 1 ya, karena terakhirnya ini ada sebuah kontainer ya. Gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya kalau di bola tersebut yang tadi ada pertama N-nya adalah 6 bola dikalikan dengan 5 bola. Lalu dikalikan 4 bola. 4 ini, gitu kan ya. 4 ini sama seperti N dikurang dalam kurung R-1. Kalau N-nya itu adalah bola, lalu R-nya adalah kotak, itu berarti 6 dikurangi 4 kurang 1. 3 kurang 1. Sorry. 3 kurang 1. Betul nggak? R-nya kotaknya. Hasilnya berapa? 6 kurang 2. Itu adalah 4. Gitu kan? Nah, dari sini muncul definisi persamaannya. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen. Gabungannya ada R dan N. Dengan asumsi bahwa R itu kurang sama dengan N. R itu berarti jumlah kotaknya itu tidak boleh melebihi jumlah elemennya sebenarnya. Dalam hal ini, setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Nah, persamaannya itu adalah persamaan yang barusan Aryo jabarkan. Sini ya. N faktorial per N dikurang R faktorial. Kita coba contoh yang di sini. Berapa jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti 3 angka dari 5 angkanya. Nah, di sini kita bisa identifikasi bahwa N-nya itu adalah 5. Ya kan? Lalu membentuk 3 angka saja. Berarti ada 3 kotak, berarti R-nya adalah 3. Cara penulisannya di sini adalah P dalam kurung N, R. Di sini P itu menyatakan permutasi. Berarti ya cara menghitungnya di sini P 5,3
itu sama dengan apa persamaannya? 5 faktorial dibagi berapa? 5 kurang 3 2 faktorial. kurang 3 faktorial. 3 faktorial. Itu berarti 5 faktorial per 3 faktorial. Seperti tadi jawabannya, berapa? 120 ya. Itu. Ini untuk kasus A itu tidak boleh ada perulangan angka. Berarti ini kasus permutasi. Tapi kalau seandainya ada boleh perulangan angka, misalkan angka 1 boleh mengulang. Kalau ini kan misalkan untuk yang kasus A itu misalkan ada 1, 2, 3. Nggak ada kata angka-angka yang mengulang. Untuk kasus B itu ada boleh angka yang mengulang. Misalkan 1, 1, 1. Dia mengulang semua. Ini bukan menggunakan kaidah permutasi, tetapi kaidah selanjutnya kombinasi. Jadi di sini bisa kaidah perkalian saja. 5 kali 5 kali 5. Berarti 5 pangkat 3, 120. Gitu. Nah, kalau begitu, kalau seandainya hanya membentuknya 2 angka saja, itu gimana cara ngitungnya? N-nya misalkan ada 5, tapi hanya membentuk 2 angka saja. Berarti R-nya berapa? Dua, Pak. R-nya 2. Oke. Berarti persamaan ini jadi kayak gimana? P 5,2. Itu sama dengan apa? 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. 5 kurang 2 faktorial. Itu sama seperti 5 faktorial. Iya, ini kan ini ya. Ini 2 faktorial. Kenapa ini? 2 faktorial. Ini jadi 120. Kalau ini jadi berapa? 3 faktorial. 20, Pak. 20. Dari mana itu? 20. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, Pak. Oke. 5. Ya, nggak bisa ditulis. Berarti di sini jadinya sama dengan gitu kan ya. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Coret gitu ya. 5 kali 4, 20. Atau ini, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf yang berbeda diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Berapa banyak permutasi yang kita bisa buat? Pertama, perpustakaan ini ada 7 karakter ya, pas kode bukunya ya. Di 7 karakter itu mungkin bisa ditulis pertamanya adalah 4 huruf yang berbeda. Misalkan 4 huruf pertama adalah A, B, C, D. Lalu diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Misalkan jadi 1, 2, 3. Dengan ya, 7 digit, 4 huruf di awal, 3 angka di akhir. Berarti kita memberikan 2 jenis permutasi. Yang pertama adalah 4 hurufnya dulu. Permutasi yang pertama ini adalah karakter itu dari A sampai Z adalah 26. Berarti di sini adalah P 26,4. Itu sama saja seperti gimana? 26 faktorial. 26 faktorial. 26 kurang 4 faktorial, Pak. 26 kurang 4 faktorial. Sama dengan 26 faktorial per 20. 22, Pak. 22. Pakai cara saya berarti ini adalah 26 dikali 25 dikali 24 kali 20 berapa? 3 kali 22 faktorial. Coret dengan bentuknya 22 faktorial. Hasilnya berapa? 26 kali 25 kali 24 kali 23.
358.800. 358.800. 358.800. Ya. Kalau begitu yang P ini P permutasi 10,3 itu sama dengan apa? 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial. 10 kurang 3 faktorial. Berarti ini adalah 10 faktorial dikurang per 7 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Coret. 10 kali 9 kali 8 itu sama dengan 720, Pak. 720. 720. Apakah betul 350.000 ini dikalikan 720 hasilnya 258 juta? Coba hitung. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Oke, lanjut lagi ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup paham dengan konsep permutasi? Kita sampai 9.40 berarti ya? Di sini karena mulai jam 8. Gimana? Masih aman, Pak. Oke. Yang menjadi itu apa sih yang harus kita teliti dan kalian harus teliti juga itu adalah menentukan mana yang N mana yang R. Itu jangan sampai kebalik, gitu ya. Kalau kata saya sih intinya adalah yang ini yang bisa cara menentukan R dan N itu kita coba umpamakan bola aja, gitu istilahnya. Mana objek-objek yang bisa kita masukkan, gitu ya, dan mana objek-objek yang menjadi tempat itunya, kotaknya. Itu. Objek yang kita akan masukkan itu adalah N, kotaknya adalah R, itu aja. Dan di sini juga mengikuti ini kaidah ini juga ya. R itu adalah kurang sama dengan N. Artinya kalau misalkan R-nya itu kurang dari N, itu berarti R itu adalah kotaknya. Ada suatu angka, 2 buah angka gitu ya. Yang lebih kecil itu berarti R. Nah, di sini misalkan ada 4 duduk. Ada pertanyaan adalah berapa banyak 3 orang didudukan jika kita asumsikan 1 orang itu harus jadi supir. Coba, ini contoh kasus kan, dunia nyata nih. Ada 4 dari kalian, 1 orang jadi supir. Jadi berapa banyak kemungkinan itu apa sih posisi tempat duduk itu? Enam, Pak. Kayak yang bola tadi. Gimana caranya, Robi? Biasakan jangan langsung loncat ke jawabannya ya. Dapat dari mana 6 itu?
Izin menjawab, Pak. Oke, gimana? Coba berpikir, ini kasus dunia nyata yang beneran. Kalian pasti pernah kedapetan kayak gini kan. Mungkin sampai debat, lu duduk di depan aja, atau gimana gitu. Gimana ya jawabannya, Leo? Ini ada empat tempat duduk ya, Pak. Terus satu orang harus berada di kursi supir. Jadi tinggal 3 tempat dan 3 orang. Oke. Itu N atau R? Kalau tempatnya R, Pak. Terus orangnya tinggal, ya Pak, terus orangnya tinggal 3, jadi N-nya 3 juga. Nah, tadi katanya tempatnya R ya? Iya. R-nya itu berarti 4 dikurang 1 oleh supir. Berarti 3. Iya, Pak. Kalau N-nya? Kalau N-nya 4 dikurang 1 juga. 4 kurang 1. 3, Pak. Jadi 3. 3 kurang 1. 3 kurang 1. Jadi 2. Betul ya? Tetapi, ini harus diperhatikan. R itu harus kurang sama dengan N. Sedangkan di sini posisinya R itu lebih besar daripada N. Betul nggak? Terus gimana dong kalau gitu? Gimana? Izin menjawab, Pak. Gimana? Kan itu 4 orang sama sopir. Tapi karena sopirnya itu sendiri, jadi sopir itu dikurangi. Jadi 4 cara dikurang 1, jadi tinggal 3 cara kan. Tiga orang yang bisa diputer-puter. Nah, 3 orang itu jadi 3 faktorial. Berarti kan tadi 4 dikurang 1, 3 kan. Nah, 3 dikali 3 faktorial, Pak. Dikali 3 cara. Mana pusing saya. Iya, jadinya totalnya 18 cara, Pak. 3 faktorial. 18 cara. 18 itu, 18. 3 faktorial. Terus ini jadi Enggak, berapa itu faktorial? jadi 3 dikali 3 faktorial. 3 kali 3 faktorial. Iya, Pak. Tambah bingung saya. Oke. Gimana, ada lagi yang lain? Tadi saya tulis dulu yang lain. 3 kali 3 faktorial. Izin jawab, Pak. 18. Apa betul? Kalau Rio? Jawaban saya sama 18, tapi caranya agak beda. Yang kalau pertama, saya tukar dulu. Yang di atas itu R sama N. R sama N-nya. Nah, ini udah mulai benar. Kaidahnya tetap kita harus mengikuti R itu kurang sama dengan N ya. Berarti di sini jangan melihat tempatnya itu sebagai si ininya, apa sih, si
kotaknya, tapi sekarang tempat duduknya itu ada bolanya, dan kotaknya itu adalah orang. Jadi kita di sini konteksnya adalah bagaimana memberikan tempat duduk ke orang, bukan orangnya ke tempat duduk. Jadi di sini kita bisa ganti N-nya itu adalah si tempat duduk, R-nya adalah ini. Berarti saya tulis di sini ya. N-nya di sini adalah kursi, R-nya di sini adalah orang. Habis itu, Nah, karena ada satu orang harus jadi supir dan ada 3 orang, berarti itu ada 3 kemungkinan supirnya. Jadi 3 dikali permutasi 3,2. 32. Jadinya 3 dikali 3 permutasi. dikali permutasi 32. Ya, gitu. Kurang tepat. Jawabannya udah ada di sini. Jawaban yang tepat ya masukkan saja di sini. Jadi di sini adalah sebuah mobil punya 4 tempat duduk. Bagaimana cara 3 orang didudukkan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi sopir. Sini ya. Kursi sopir. Berarti di sini ada 2 orang yang ini kan apa sih 2 orang yang duduk. Gitu kan ya? Betul nggak? Betul. Tapi oh ya di sini konteksnya ini ya 18 dari kamu. Sebenarnya masukin aja di sini. Permutasi 3,2. Itu berarti adalah 3 faktorial. Lalu di sini adalah 3 kurang 2 faktorial. Ini menjadi 3 faktorial per 1 faktorial. Karena 1 faktorial 1 ya udah berarti 3 faktorial. Faktorial 3 berapa? 6. Betul nggak? Tapi kan supirnya bisa beda-beda, Pak. Supirnya bisa beda-beda ya itu ya permasalahannya. Dikali 3 lah. Kali 3. Tapi ada yang lebih elegan nggak caranya? Gimana cara nulisnya yang lebih elegan? Dengan jawab, Pak, R-nya itu jadi 3 orang juga, Pak. Jadi nantinya 3,3 dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial sama dengan 6, Pak. Ya gimana? Coba ulang lagi. R-nya sama dengan 3. Iya, Pak. R-nya sama dengan 3. Jadi nanti P 3,3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu? Sama dengan 1, Pak. 3 faktorial? 6, Pak. 6 juga. Gimana, bingung? Mobil punya tempat duduk. Kurangi 1 supir, berarti ada 3 kursi. Banyak cara 3 orang didudukkan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi supir. Oke. Berarti di sini 4. Atau ini
Bentar, saya yang jadi bingung. Coba ya. Atau ini malah soal jebakan. Karena 3 orangnya jadi supir. Salah satunya supir. Kalau 4 dikalikan 3 faktorial. Jadinya 4 yang nggak bisa. Kok jadi saya yang bingung sendiri ya? Iya. Gimana, ada yang punya pendapat lain? Faktorial itu 24 gitu. Kalau itu deh. Kayaknya benar kayak kata saya tadi deh Pak. 3 dikali permutasi 3,2. Soalnya kan kursi supirnya ada 3 kemungkinan. Habis itu sisa 3 kursi sama 2 orang. Jadi 3 dikali permutasi 3,2. Tapi 3-nya itu diambilnya dapat dari mana ya? Karena kan kursi supirnya harus diisi kan, dan ada 3 orang. Jadi ada 3 kemungkinan supir. Oh, saya ngerti sekarang caranya. Benar, tapi 3-nya itu harus kita jelaskan. Jadi seperti ini. Saya baru tahu. Kita perhatikan orangnya ada 3 kurang 2. Berarti di sini orangnya itu adalah berapa? 1 supir. Gitu kan ya? 1 supir dan 2 orang penumpang, betul? Kenapa saya? Betul? Betul nggak? 1 orang jadi supir, 2 orang pasti jadi penumpang. Betul. Kursinya hanya ada 3 aja. Itu kan ya? Berarti di sini itu layaknya 2 jenis permutasi. Yang pertama, permutasinya 3,1 untuk supirnya saja dikalikan dengan permutasi 3,1 ya, 3,1 untuk supirnya saja dan 3, enggak juga ya. Coba kita hitung dulu ya. 3,2 untuk penumpangnya. Berarti sini P3,1 adalah 3 faktorial dikurangi 3 kurang 1 faktorial dikalikan sini 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Sini berarti 3 faktorial per 2 faktorial. Gitu kan ya? Faktorial dikalikan dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Kalau ini jadinya 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial coret. Kalau ini hasilnya menjadi dikalikan dengan 3 faktorial. 3 dikalikan 3 faktorial. Hasilnya 18. Betul nggak itu? Betul, Pak. Tapi kursinya gitu ya. Kalau saya mau bingung sendiri. Tapi kalau supir itu kan hanya ada oh iya, saya ngerti kenapa ini. Konteksnya berbeda. Mungkin saya bisa tambahkan di sini. Ini jawabannya benar, tapi konteksnya berbeda. Kalau di sini yang pertama ini adalah 3 orang dengan 1 kursi. Gitu. Kalau yang di sini ini berarti
N yang di sini adalah kursi dengan 2 orang. Masuk akal nggak? Yang P yang ini adalah pemilihan antara orang sama kursi supirnya. Kursi supirnya cuma 1 kan? Ada 3 orang kan? Lalu yang P kedua itu adalah ada 3 kursi sisanya selain supir dan ada 2 orang. Sekarang intinya dibalik karena kita harus mengikuti kaidah ini. R harus kurang dari N. Gitu ya. Gimana, nangkep nggak? Saya juga ini baru sadar lagi. Berarti saya harus update kayak catatan saya. Mana, nangkep nggak maksud saya? Nangkap, Pak. Pertama maksudnya adalah kita pilih dulu orang yang duduk di sini, di supirnya. Lalu sisanya ada 3 kursi, ada 2 orang. Berarti gimana caranya memberikan 3 kursi itu ke 2 orang. Jadi jawabannya benar tadi, yang Gabiria sama Aryo ya tadi ya. Bukan. Isa ya tadi kalau nggak salah, 3 kali 6. 18. Semuanya setuju dengan jawaban ini? Atau oke-oke aja? Setuju, Pak. Ada yang bingung? Ini maksud saya kenapa N dan R itu harus jeli ya maksudnya, menentukannya. Dan kasus itu ternyata nggak cuman oh ya ada N, ada R gitu istilahnya. Habis itu ya udah selesai. Gitu, tinggal masukin ke persamaan permutasi. Ternyata ini lebih kompleks kan ya daripada kasus permutasi biasa. Mau lanjut dulu? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, coba kita pusing selanjutnya. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi itu perbedaannya seperti yang saya bicarakan barusan. Kalau permutasi itu ada urutannya, gitu ya, diperhatikan sekali urutannya bagaimana, maka kalau kombinasi urutannya diabaikan. Taruh. Boleh. Saya dihitung deadline soalnya. Kita lanjut. Misalkan di sini tadi ada 2 buah, kalau kasus permutasi itu tadi ada itu ya, ada 3 buah bola gitu kan ya. Kan ada bola merah gitu kan ya, bola merah gitu. Lalu ada bola biru. Ya. Lalu ada bola putih.
Bola putih kayak gini aja deh. Ada 3 kotak. 1, 2, dan ada 3. Kalau misalkan umpamanya ada bola juga, tetapi semuanya warna merah, gitu. Dan kotaknya misalkan ada berapa ya? Ada 4. Nah, gitu. Kalau gini kasusnya gimana? Tuh, atau kita nyamain kasus yang ada di sini ya. 2 bola-bola warnanya merah, ada 2 buah doang warnanya. Terus kotaknya ada ini apa sih? Ada 3. Nah, caranya di sini pertama ada permutasi. Permutasi ini adalah menyatakan bahwa ada 3 kotak. Permutasi di sini menyatakan ada 3 kotak dan ada 2 bola. Dan itu dibagi menjadi, nah ini tiba-tiba jadi 2 faktorial. Mungkin lebih tepatnya di sini adalah 2 faktorial. 2 faktorial ini menyatakan bolanya mungkin ya. Jadi adalah permutasi 3,2 per 2 faktorial. Oh, atau memang 2 faktorial itu kan 2 ya. Itu berarti adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial. Itu menjadi 3 kali 2 bagi 2. Itu kan ya. 3 kali 2 itu kan ya. Sama dengan 3. Berarti ya, jumlah memasukkan bola ke kotak itu ada 3 jenis. Nih jenis-jenisnya. Yang pertama, bolanya itu pertama dimasukkan ke kotak 1 dan 2 saja. Lalu yang kedua adalah bolanya dimasukkan ke kotak 1 dan 2 juga. Nah, karena warnanya keduanya sama, itu berarti kita anggap sebagai kemungkinan yang sama. Lalu bolanya juga ada dimasukkan ke kotak 2 dan 3. Ini juga sama ternyata 2 dan 3, sama. Nah, yang ketiga, cara keempat adalah cara kelima adalah memasukkan ke bola kotak 1 dan kotak 3. Cara keenamnya 1 dan 3 juga. Sama juga. Artinya kalau di kasus permutasi itu mungkin ada ini ya, kalau seandainya 2 buah bola dengan warna yang berbeda, itu ada 6 kemungkinan. Tetapi kalau di sini dikombinasi, karena bolanya warnanya sama, berarti hanya setengahnya saja, hanya ada 3 cara. Nah, logikanya di sini, bila sekarang ada jumlah 3, bolanya ada 3, kotaknya ada 10, maka cara masukkan bola ke dalam kotaknya itu adalah permutasi dari 10,3, berarti 10 kotak dan bolanya ada 3, lalu dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial ini apa? Menyatakan bolanya, karena warnanya semua sama, jadi 3 faktorial. Jadi seperti ini, 10 faktorial dibagi 7 faktorial dibagi 3 faktorial. 10 bagi 7 faktorial itu sama seperti 10 kali 9 kali 8. Itu. Di sini 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial memasukkan bola yang warnanya sama. Kalau misalkan saya mau jabarin lagi, ini jadi kayak gimana? 10 dikali 9 kali 8. Gimana cara menyelesaikannya dengan sederhana? Dibagi berapa? 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini kalian bisa coret. 3 di sini habis, ini jadi 3. 9 bagi 3, 3. Ini 2, kita membagi 8, ini jadi 4, 2-nya habis. Hasilnya berapa ini? 120. 120. Gitu ya? Nah, secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah seperti ini. Jadi intinya adalah jumlah dari ininya apa sih? Permutasinya dibagi dengan jumlah faktorial dari jumlah bolanya. Jadi permutasinya ini berapa? Gitu kan ya? Ini ya. P 10,3 lalu 3 faktorial.
Itu sama saja kalau kita ubah menjadi n faktorial per r faktorial dikalikan dengan n dikurangi r faktorial. Jadi ini adalah kombinasi, ini adalah sebenarnya ini apa sih modifikasi dari persamaan permutasi. Jadi kalau misalkan gini, kita punya nilai kombinasi itu adalah nih P n, R itu kan ya, per di sininya adalah R, di sini R buah bola di sini. Nah ini kan ada yang harus diperhatikan ini. Kalau tadi definisinya n itu apa, bola ya, itu enggak? Kalau definisi permutasi itu n itu adalah bola, r itu adalah kotak. Nah tiba-tiba di kombinasi ini r-nya adalah bola, n-nya adalah kotaknya. Tapi kita harus mengikuti yang penting kaidahnya itu si R-nya itu selalu kurang dari N sebenarnya. Jadi kalau sini semua seperti layaknya N faktorial per N per R faktorial dikalikan dengan 1 per R faktorial. Ya hasilnya menjadi N faktorial per R faktorial N R faktorial. Nah ini adalah persamaan kombinasi N, R. Gitu dulu. Kita resapi dulu aja persamaan ini, bahwa persamaan kombinasi adalah ini N faktorial per R faktorial dikalikan N min R faktorial. Nah, kombinasi itu sering dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari N buah objek. Definisi tiganya, kombinasi R elemen dari N elemen atau kombinasi dari N, R adalah jumlah pemilihan tidak terurut. Di sini, jumlah pemilihan tidak terurut N elemen yang diambil dari N buah elemen. Oke. Interpretasi kombinasi. Oke. C, N, R itu adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan kita punya himpunan A-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen itu kita bisa, maksudnya adalah subsetnya. Itu bisa 1,2, gitu kan ya. Ada 1,3, ada 2,3. Atau kita juga bisa tulis 2,1, 3,1, 3,2. Tetapi 1,2, himpunan yang isinya 1,2, itu sama saja seperti himpunan yang isinya 2,1. Berarti kedua himpunan bagian ini sama. Artinya ini 1,3 juga sama dengan 3,1 dan 2,3 sama dengan 3,2. Berarti ini kasusnya adalah kasus kombinasi. Atau kita bisa masukkan dengan ininya apa sih? Persamaan ini kombinasinya. Berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Artinya menjadi 3 buah. Atau misalkan ini, kasus ini dulu ya. Sebentar. Oke, ini aja dulu. Oke, berapa banyak cara untuk panitia yang beranggotakan 5 orang dari semua fraksi DPR yang beranggotakan 25 orang? Nah, kalau di sini kasusnya adalah misalkan kelas lah ya. Kelas di sini ada 25 orang. Lalu kita milih cuma 5 anggota orangnya gitu ya. Nah, di sini konteksnya adalah 5 orang itu tidak perlu berurutan. Itu jadi siapa aja boleh, tetapi harus ada 5 orang dari 25 orang tersebut. Kedudukannya sama, nggak ada yang jadi ketua, nggak ada yang jadi apa ya, semuanya panitia. Jadi semuanya itu kalau misalkan kalau kita urutan gitu ya, awalnya itu Leonardo, Raden, habis itu Putri, Aryo, sama Adriansyah.
Itu sama aja kalau misalkan Ardiansyahnya ditaruh di nama paling atas. Kedudukannya sama gitu ya. Nah, kalau di sini konteksnya berarti ini adalah kasus kombinasi. Gitu kan ya. Di sini misalkan ada 5 orang A, B, C, D, E gitu ya. Kalau kita urutannya dipilihnya B, A, C, D, D itu nggak masalah, sama aja gitu ya. Nah, artinya kalau kita gunakan kombinasi itu adalah 25,5. Berarti di sini kalau kita tulis itu gimana caranya? 25 faktorial per 25 faktorial per 5 faktorial dikali 25 dikurang 5 faktorial. 5 faktorial. Berarti di sini adalah 25 faktorial per 5 faktorial dan 20 faktorial. Betul? Berarti di sini ada 25 kali 24 kali 23, 22. Baik banget ya. Kali 21 kali 20 faktorial. Per 5 faktorial, 20 faktorial. Coret dulu. Oke. Baik banget lah intinya. 5 faktorial itu saya bisa tuliskan berarti, saya tulis aja di sini ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali ini. 5 bisa dicoret, ini jadi 5. Itu kan ya. 4 ini dicoret jadi 6. Terus apa lagi? 2 dicoret, ini jadi 11. 3 ini coret jadi 7. Berarti 5 kali 6 kali 23 kali 11 kali 7 itu berapa? 53.130, Pak. Iya, ada jawabannya di sini ya. Tapi kira-kira ngitungnya kayak gitu kan ya. 56, 23 kali 11 kali 7. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada operasi faktorial, cara itunya main-maininnya seperti itu. Antara kita pecah dulu seperti ini bentuknya, atau mungkin harus dipecah sampai benar-benar dienumerasikan semuanya di sini. Jadi 5 faktornya jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 terus kita coret-coret aja. Itu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kombinasi dan permutasi memang agak membingungkan, jadi emang itu adalah salah satu materi yang harus teliti ya, apalagi dari sisi menentukan mana N, mana R. Sampai tadi pun yang dikira saya udah, oh ini kayaknya udah benar ya, ternyata masih kurang tepat juga ya masalah yang tadi mobil dan kursinya. Jadi benar-benar harus ekstra teliti, karena ada kasus-kasus lagi yang kita juga harus ekstra teliti. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau gitu saya stop presenting dulu. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bakal ngabisin materi ini ya. Jadi kita masih tetap ngomongin kombinasi gitu ya. Lalu ada lagi contoh-contoh lainnya. Dan ada kaidah-kaidah lainnya kayak binomial, terus pigeonhole, apa sebetulnya principle, dan ya kita habisin dulu aja. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya bisa tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata atau salah pemberian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.